Soal SMP Informatika tahun 2024 bagian F maju tak papan. Di sini di deskripsi soal diceritakan bahwa Pak Dengklek memiliki papan berukuran N baris dan M kolom. Dan tiap baris dinomori 1 hingga N dari atas ke bawah, dan setiap kolom dinomori dari 1 hingga M dari kiri ke kanan. Kira-kira itu seperti ini. Dan juga diceritakan bahwa di dalam sel-sel pada tabel ini, di sel-sel ini nanti akan ada permen-permen, yang mana permen itu jumlahnya antara 1 sampai N kali M, di mana N kali M di sini adalah 30. Jadi pasti ada permen di dalam satu kolom dan tidak akan lebih dari N kali M. Dan untuk jumlahnya sendiri itu setiap sel itu memiliki jumlah yang unik atau berbeda-beda pada tiap selnya. Selanjutnya, diceritakan juga bahwa Pak Dengklek akan memiliki robot, ini robotnya, yang mana robot ini akan mulai pada petak 1,1, dan robot ini tujuannya adalah di petak paling kanan bawah. Dan untuk cara robot ini bergerak adalah robot ini hanya bisa bergerak dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jadi pada satu gerakan dia bisa memilih antara ke kanan atau ke bawah. Dan begitu selanjutnya, dia bisa memilih antara maju ke kanan atau ke bawah gitu. Dan bagaimana cara dia menentukan dia akan bergerak ke kanan atau bawah? Nah, caranya dia akan menggunakan permen-permen tadi. Jadi dia akan membandingkan antara permen yang ada di kanan dan yang di bawahnya. Jika ternyata permen yang ada di kanan itu lebih banyak, maka si robot ini akan memilih pergi ke kanan. Dan sebaliknya, jika ternyata permen yang ada di bawah ini lebih banyak, maka robot akan pergi ke bawah. Begitu. Selanjutnya, yang harus kita lakukan di sini adalah menghitung berapa minimal permen yang akan dikumpulkan oleh si robot ini. Jadi ketika dia menempati satu sel, dia akan mengambil permen yang ada di sel itu. Dan misalnya di petak satu ini ada 2 permen, maka dia akan mengambil 2 permen itu lalu menyimpannya. Dan begitu terus ditambahkan jumlah-jumlahnya sampai ketika dia sudah sampai di ujung, dia akan mentotal jumlahnya ya. Begitu. Nah, dan dari penjelasan tadi ada juga di sini skenario di mana robot ini akan mentok di kanan atau mentok di bawah sini. Dan ketika robot ini mentok seperti itu, dia pastinya kan sudah tidak bisa membandingkan lagi dengan yang di kanannya ini karena di sini sudah tidak ada apa-apa. Begitu pula jika dia di bawah, dia tidak bisa membandingkan dengan yang di bawah lagi karena sudah tidak ada apa-apa. Maka ketika sudah ada di keadaan seperti itu, robot akan dipaksa untuk berjalan ke jalan yang masih ada. Yang dimana kalau di bawah, dia hanya bisa berjalan ke kanan. Dan jika dia ada di ujung kanan, maka dia hanya bisa berjalan ke bawah. Nah, berarti untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menemukan berapa minimalnya, yang kita perlu lakukan adalah membuat si robot ini menuju ke ujung kanan atau ujung bawah, agar si robot ini tidak melakukan perbandingan lagi. Karena jika terlalu banyak perbandingan, pastinya robot ini akan terus mengambil yang besar kan? Dan itu akan menjadi masalah bagi kita. Karena kita lihat saja misalnya di sini ada 2, ada 1, dia akan mengambil 2. Lalu misalnya di sini ada 4 dan di sini ada 3. Dia akan mengambil di sini dan akan terus mengambil besar. Itu bukan jawaban yang optimal bagi kita nantinya. Maka dari itu, yang kita harus lakukan adalah kita membuat si robot ini ke ujung kanan atau ke ujung bawah. Dan kita harus memilih jalan yang terpendek. Misalnya kalau ke ujung kanan ini, dia membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 perpindahan. Yang mana itu berarti ada 5 kali perbandingan juga. Yang perbandingan pertama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka dari itu kita harus memilih yang terpendek saja. Yang mana kalau di skenario ini itu ke bawah, karena di bawah hanya perlu melakukan 1, 2, 3, 4 kali gerakan, yang berarti 4 kali perbandingan. Nah, selanjutnya ketika si robot ini sudah ada di sini, maka yang kita perlu lakukan hanyalah mengisi
peta-peta ini dengan angka-angka yang kecil. Berarti M angka ya, dari 1 sampai M. Karena itu angka terkecil yang bisa kita pakai. Yang mana di sini berarti 1 sampai 6. Nah, untuk cara saya di sini, saya meletakkan 1 di sini karena pastinya robot ini akan mulai di peta ini kan. Maka dari itu saya taruh di situ permen 1 itu, jumlah dengan 1 itu. Lalu ketika sudah sampai bawah, maka baru kita akan letakkan 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dan bagaimana untuk permen yang mengisi di peta-peta ini nanti? Di peta-peta yang untuk menuju ke bawah ini. Nah, caranya itu sebenarnya cukup mudah, yaitu kita hanya tinggal mengambil ini ya, M ditambah 2. Kenapa M ditambah 2? Kenapa kita memakai ini? Karena jika kita menggunakan M tambah 2 ini ya, berarti M di sini kan 6 ditambah 2 itu 8. Dan di antara 6 dan 8 itu ada 7. Maka yang kita lakukan nanti, kita taruh 7 di sini dan 8 di sini agar si robot ini akan pergi ke bawah. Begitu. Jadi kita menggunakan nilai terkecil yang paling optimal, dan yang paling optimal yaitu angka 8. Karena tidak terlalu jauh juga dengan angka terkecil kita itu 6. Dan selanjutnya begitu juga. Jadi ketika sudah 8, kita tambahkan lagi dengan 2, berarti 10. Di sini 10 nanti. Nah, begitu ya kira-kira. Oke. Jadi saya anggap ini sudah paham. Jadi lanjut ke bagian codingnya. Di sini saya sudah menuliskan kodenya. Dan ini Cin NM ini untuk mengambil input besar N dan M tabel tadi. Lalu selanjutnya di sini adalah baris untuk menukar N dan M agar N itu selalu lebih kecil daripada M. Jadi ketika N itu lebih besar daripada M, maka kita akan menukar nilai N dan nilai M. Kenapa begitu? Jadi agar si robot tadi itu bergerak ke arah yang terpendek terus ya. Selanjutnya di sini ada variabel ans yang mana itu nanti akan menjadi jawaban akhir kita, dan juga HL yang berisi angka-angka yang akan digunakan sebagai pembanding tadi. Nah, yang ini yang nanti akan digunakan di bagian sini sebagai pembanding tadi itu, M plus 2 itu. Selanjutnya, ini adalah loop untuk menambahkan jalan ke bawah tadi. Dan setelah sampai ke ujung bawah, maka robot akan berjalan terus ke kanan. Maka digunakan loop ini ya, yang mana itu langsung menambahkan I, yang mana I itu mulai dari 2 sampai ke M. Karena sudah tidak ada perbandingan lagi, maka kita tidak perlu menggunakan ini. Jadi tinggal kita tambahkan saja angka-angka terkecil yang belum dipakai, yang mana itu mulai dari 2 sampai M. Lalu ini untuk mencetak jawabannya. Itu sudah lolos semua. Itu saja untuk video pembahasan ini, dan tinggalkan like dan subscribe apabila kalian merasa video ini membantu, dan juga jangan lupa tinggalkan komen agar video saya selanjutnya bisa jadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.